Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM merupakan unit pelaksana teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melalui Kepala Divisi Administrasi. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan HAM. Kemudian mungkin kompetensi inilah yang diberikan sekarang kepada Anda. Ketika lulus dari sini, kompetensinya diharapkan sudah terpenuhi. Dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, tanggal 19 Februari tahun 2018, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau memiliki wilayah kerja Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan HAM, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan HAM, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan HAM, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan Hukum dan HAM, pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Presiden menegaskan membangun sumber daya manusia Indonesia adalah modal kuat sekaligus investasi masa depan. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang Tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya Pembangunan manusia. SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Melalui BPSDM Hukum dan HAM, pembangunan Kemenkumham Corporate University merupakan suatu solusi dan strategi dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan mewujudkan link and match antara pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan penerapan nilai-nilai pasti dengan target kinerja Kementerian Hukum dan HAM, Corporate University merupakan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan strategi organisasi dan kompetensi pegawai pada instansi. Sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau berkomitmen secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab untuk mewujudkan visi tersebut. Deklarasi Janji Kinerja tahun 2020. Deklarasi Janji Kinerja tahun 2020. Di tahun 2020, Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau telah mencanangkan zona integritas menuju satuan kerja berpredikat WBK WBBM. Hal itu didorong dengan tuntutan reformasi birokrasi yang merupakan salah satu langkah awal untuk mendukung program pemerintah dalam melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Korupsi kami bangkit, pelayanan prima kami beri, yakin menghemat pasti jaya. Langkah awal dalam pelaksanaan zona integritas menuju WBK WBBM ini adalah adanya komitmen pimpinan. Dalam hal ini, Kepala Balai Pendidikan Hukum dan HAM menjadi motor penggerak dan sebagai role model bagi seluruh pegawai. Dan dalam rangka mewujudkan satuan kerja berpredikat WBK WBBM, Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau telah melaksanakan kegiatan dan inovasi pada 6 area perubahan, di antaranya area manajemen perubahan, area penataan tata laksana, area penataan SDM, area penguatan akuntabilitas,
area penguatan pengawasan, dan area peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau telah memanfaatkan teknologi informasi dan beberapa inovasi khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelatihan, di antaranya registrasi online melalui QR Code yang terhubung dengan aplikasi WhatsApp bisnis penyelenggara yang telah memiliki fitur pembalas pesan otomatis, pengolahan data peserta yang telah memanfaatkan sistem informasi sumber daya manusia berbasis kompetensi, penyajian modul pelatihan dan laporan kegiatan pelatihan dalam bentuk elektronik, evaluasi pembelajaran dengan perangkat CBT, evaluasi tenaga pengajar, dan evaluasi akhir penyelenggaraan dengan aplikasi CFA. Di tahun 2020 ini, Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau sedang mengembangkan Balai Diklat Mobile Learning, yakni sebuah aplikasi mobile pada platform Android dan iOS yang digunakan oleh pegawai Kemenkumham di wilayah kerja Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau untuk memudahkan peserta dan pegawai Balai Diklat dalam menyelenggarakan dan evaluasi pelatihan, serta sebagai media penyebaran informasi isu aktual kementerian, karya tulis ilmiah, micro learning dalam bentuk video singkat tematik, video pengarahan pimpinan, infografis, serta artikel maupun kutipan dari media elektronik lainnya. Selama kita berada, mulai dari hari pertama itu sangat bagus. Segalanya bagus, dan kami ditinggal selama di sini di tempat yang belum pernah kami lihat. Kami ibaratkan katak di bawah tempurung. Setelah sampai di Batam, sangat-sangat bukan saja ilmu yang kami dapatkan, cuma pengalaman yang lain, wisata juga bisa dapat, pun mengenai makanan yang tersedia bagus semuanya. Dan kami sampai di Merabu nanti atau di Sumatera Barat dan semua umumnya yang ikut pendaftaran ini akan menerapkan semua yang telah diajarkan. Itu kami memotivasi kawan-kawan dan mentransfer ilmu kami kepada kawan-kawan semuanya supaya dapat melaksanakan pelajaran ini sepenuhnya di Merabu. Saya mengikuti laksar CPNS yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau. Setelah melakukan administrasi peserta laksar, kami diberikan nemtek yang dipergunakan untuk mengenal sesama peserta laksar tersebut. Tidak hanya itu, pada bagian nemtek juga terdapat barcode yang mempermudah setiap pesertanya untuk dapat melakukan pembelajaran mandiri dimanapun dan kapanpun dengan proses yang sangat mudah. Mengingat saat ini kita berada di era teknologi yang memungkinkan setiap peserta sangat piawai dalam menggunakan smartphone. Selain itu, dengan adanya barcode yang terdapat pada nemtek ini, sangat membantu kami agar tidak kewalahan membawa buku yang banyak dan berat. Apalagi mengingat saat laksar, banyak sekali peralatan yang harus dibawa. Menurut saya inovasi dari kartu peserta yang disertai dengan barcode ini sangat bagus ya, karena di sini kita bisa mengakses dan meregistrasi setiap kelas yang akan kita ikuti, di mana itu ada modul, ada jadwal, kemudian ada materi-materi yang kita bisa akses untuk mempersiapkan diri kita pada saat ujian. Dan di belakangnya ada yang namanya nomor telepon cepat tanggap, di mana di sini ada hotline yang bisa kita hubungi apabila kita terkendala dalam pelatihan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ari Wangsa Putra, peserta pendidikan yang Komas pada Diklat Batam tahun anggaran 2020. Saya ingin menanggapi tentang inovasi pendidikan Batam mengenai QR Code. Itu sangat membantu, mudah dan jelas sekali untuk peserta pendidikan selanjutnya. Terima kasih Diklat Batam. Pokoknya Balai Diklat PSDM Kepri oke deh, ditunggu ya lanjutannya. PSDM oke, ditunggu. Besok undang kami lagi ya. Jangan lupa ya, undang lagi. Dadah. Balai Diklat Kepri, siap PDKU.